Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Saya doakan insya Allah sehat selalu ya. Dan yang menonton video ini insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke adik-adik, walaupun sekarang ini kita belajar dari rumah, saya mengharapkan tentunya adik-adik jangan pernah menurun semangat belajarnya. Selalu sholat 5 waktu, pakai masker, dan tentunya selalu jaga jarak, sehingga insya Allah kita bisa terhindar dari penyakit atau virus corona yang saat ini melanda. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke adik-adik, materi pertemuan keempat kali ini mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Dan adapun tujuan pembelajarannya, nantinya siswa dapat menjumlahkan dan mengurangkan bentuk-bentuk akar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas materi mengenai operasi pada bentuk akar. Nomor 1, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi pada materi kali ini kita hanya akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk akar saja ya. Nanti perkalian dan pembagian nanti di video selanjutnya. Oke. Jadi untuk bentuk umum penjumlahan bentuk akar, kita bisa lihat A akar C tambah B akar C sama dengan dalam kurung A ditambah B akar C. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dalam menjumlahkan bentuk akar, maka akarnya harus sama ya adik-adik. A dan B ini itu adalah bilangan pokok, jadi itu yang dijumlahkan dengan syarat akarnya harus sama. Oke. Lanjut ke rumus operasi pengurangan bentuk akar. Jadi aturannya masih sama dengan penjumlahan tadi. Ketika akarnya sama, maka bilangan pokoknya langsung dijumlahkan. Jadi bentuk umumnya A akar C dikurang B akar C sama dengan A kurang B akar C. Jadi sama ya. Untuk lebih jelasnya, saya sudah punya contoh soal. Ada 5 bentuk soal. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita langsung bahas dari soal yang pertama. Oke, untuk penyelesaian A, 8 akar 3 tambah 11 akar 3. Jadi kita lihat akarnya di sini sudah sama, sehingga tinggal kita selesaikan sesuai aturan seperti yang tadi ya. Sama dengan 8 tambah 11 akar 3 sama dengan 8 tambah 11, hasilnya adalah 19 akar 3. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke B. 12 akar 5 ditambah 5 akar 5. Akarnya juga sudah sama, berarti tinggal kita jumlahkan 12 ditambah 5 akar 5. 12 ditambah 5 sama dengan 17 akar 5. Oke, kita lanjut ke C. 6 akar 7 kurang 2 akar 7 sama dengan 6 kurang 2 akar 7 sama dengan 6 kurang 2, 4 akar 7. Jadi hasil akhirnya 4 akar 7. Oke, kita lanjut ke D. 12 akar 6 kurang 3 akar 6 sama dengan 12 kurang 3 akar 6 sama dengan 9 akar 6. Oke, kita lanjut yang terakhir, yang E. 8 akar 2 ditambah akar 2 dikurang 5 akar 2. Jadi di sini sudah ada 3 akar, tetapi karena akarnya semuanya sama, maka kita langsung jumlahkan dan kurang.
Jadi sama dengan 8 ditambah 1 dikurang 5 akar 2 tentunya. 8 tambah 1 9 kurang 5 4. Jadi hasil akhirnya adalah 4 akar 2. Jadi adik-adik perlu diingat bahwa kalau akar 2 berarti ada angka 1 ya di depannya ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Hitunglah operasi bentuk akar berikut dengan terlebih dahulu menyederhanakan bentuk akar. Nah, di sini disuruh sederhanakan bentuk akarnya karena kita lihat soal-soalnya akarnya belum sama ya. Contoh lihat yang A, akar 2 ditambah akar 32 itu kan akarnya tidak sama sehingga tidak bisa dijumlahkan. Oleh karena itu kita harus menyederhanakan bentuk akar sampai akarnya sama. Dan untuk menyederhanakannya itu cukup gampang kalau adik-adik ikut pertemuan 3, menonton video pertemuan 3, pasti adik-adik bisa menyederhanakan bentuk akar ya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Tetapi sebelum kita bahas, kita lihat ini merupakan penjumlahan bentuk akar kuadrat, sehingga untuk menyederhanakannya seperti video kemarin, kita buat dulu list dari pangkat 2 karena akar kuadrat berarti berhubungan dengan pangkat 2. Oke, ini dia. Nah, inilah hasil dari perpangkatan atau pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9 dan seterusnya. Untuk menyederhanakannya sama dengan video yang kemarin, yang pertemuan 3. Oke, kita langsung bahas satu persatu. Oke, untuk menyelesaikan yang A, sederhanakan terlebih dahulu akar 32. Nah, untuk menyederhanakan akar 32 ini kita cari hasil dari pangkat 2 yang ada di pojok sebelah kanan. Kita cari 4 kali berapa, 9 kali berapa, 16 kali berapa, itu menghasilkan 32. Dan akar 32 itu sama dengan akar dari 16 dikali 2. Setelah itu kita pecah akar 16 kali akar 2. Dan hasil akhirnya akar 16 itu 4 dan akar 2 tetap akar 2, sehingga hasilnya 4 akar 2. Maka ketika kita sudah dapat penyederhanaan dari akar 32, langsung saja kita jumlahkan. Akar 2 ditambah akar 32 sama dengan akar 2 ditambah 4 akar 2 yang tadi ya, yang kita sudah sederhanakan akar 32 menjadi 4 akar 2, sehingga sama dengan 1 ditambah 4 akar 2. Hasilnya sama dengan 5 akar 2. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke B. Untuk B, akar 6 ditambah akar 54 kurang akar 150. Jadi ketiga akar ini kita sederhanakan, tapi akar 6 ini itu tidak bisa disederhanakan karena kita lihat dari hasil pangkat 2 dikalikan dengan angka berapapun tidak ada yang menghasilkan 6. Jadi hanya akar 54 dan akar 150. Oke, yang pertama sederhanakan terlebih dahulu akar 54 dan 150, yakni akar 54 itu sama dengan akar dari perkalian 9 dikali 6. 9 kali 6 kan 54. Setelah itu kita pecah akar 9 kali akar 6 sama dengan akar 9 hasilnya 3, akar 6 tetap akar 6. Jadi hasil akhirnya penyederhanaan dari akar 54 yaitu 3 akar 6. Lanjut kita sederhanakan akar 150. Akar 150 itu sama dengan akar dari perkalian 25 kali 6. Setelah itu kita pecah
akar 150 sama dengan akar 25 dikali akar 6, sama dengan akar 25 itu hasilnya 5, sedangkan akar 6 tetap akar 6. Dan hasil akhirnya adalah 5 akar 6. Jadi penyederhanaan dari akar 150 adalah 5 akar 6. Oke, setelah itu ketika sudah disederhanakan semuanya, langsung kita jumlahkan dan kurangkan. Maka akar 6 tambah akar 54 kurang akar 150 sama dengan akar 6 tambah 3 akar 6 kurang 5 akar 6 sama dengan 1 tambah 3 kurang 5 akar 6, sehingga hasilnya 1 tambah 3 4 kurang 5 negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 1 akar 6 atau negatif akar 6. Jadi seperti itu ya adik-adik. Oke, untuk soal C dan soal D ini menjadi latihan soal. Silahkan dikerjakan dan hasil jawabannya silahkan dikirim di WA-nya Pak Guru. Dan di akhir pembelajaran ini saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dan marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.